dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan. Jadi data sudah ada sebelumnya, sudah ada pengolahan sebelumnya, kemudian kita ambil kembali untuk diolah lagi. Itu termasuk data sekunder. Selanjutnya penggolongan data yang berikutnya yaitu data berdasarkan skala pengukurannya. Nantinya kita bahas data berdasarkan skala pengukurannya terbagi menjadi 4. Mungkin sudah tahu semua, ada data nominal, data ordinal, data internal, dan data rasio. Nanti saya hanya menyebutkan pengertiannya saja atau keterangannya saja. Silahkan jika ingin lebih banyak lagi informasinya, bisa studi pustaka atau cari referensi lainnya yang mendukung. Berdasarkan data skala pengukurannya, data dibedakan. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal yaitu data yang diberikan pada objek atau keterangan yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau keterangan tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal merupakan data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu tingkatannya rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Jadi ada semacam kategori penyusunan dari tinggi ke rendah maupun sebaliknya. Yang ketiga, data berdasarkan skala pengukurannya yaitu data interval. Data interval yaitu data dengan objek yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut dan memiliki jarak yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek yang sama. Untuk lebih jelasnya, nanti silahkan cari contoh-contohnya melalui sumber lainnya. Selanjutnya, yang keempat adalah data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki sifat-sifat data nominal, data ordinal, dan data interval, yang mana dilengkapi dengan kepemilikan nilai atau titik nol absolut dengan makna empirik. Itu termasuk kategori data berdasarkan skala pengukurannya. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Bagaimana data bisa dikumpulkan? Data dapat dikumpulkan melalui berbagai macam cara. Cara pengumpulan data yang saya jelaskan nantinya di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah penelitian langsung di lapangan atau laboratorium. Dari penelitian langsung di lapangan atau laboratorium, kita langsung bisa mendapatkan data. Yang kedua, cara pengumpulan data berikutnya melalui interview atau wawancara, baik secara langsung ataupun tidak. Yang ketiga yaitu melalui kuesioner untuk pengumpulan data atau berupa angket. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi data. Data yang sudah kita sebutkan tadi dengan penggolongannya, ciri-cirinya atau syaratnya, kemudian cara pengumpulannya, data mempunyai fungsi. Apa yang dimaksud atau apa yang menjadi fungsi dari sebuah data? Fungsi data yaitu untuk membuat keputusan sebagai dasar suatu perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian data juga berfungsi sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan
serta sebagai dasar hasil evaluasi kerja akhir. Itu merupakan fungsi data. Dari data yang ada, kita dapat olah, kemudian dapat melakukan penelitian. Apa itu penelitian atau pengertian dari penelitian dan lainnya? Penelitian itu sendiri merupakan proses ilmiah yang memperoleh fakta-fakta dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis dalam rangka memecahkan masalah dengan tujuan tertentu. Itulah pengertian dari penelitian. Kemudian, apa klasifikasi dari penelitian? Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kita bahas tentang variabel penelitian. Variabel penelitian, kita masuk kepada definisinya terlebih dahulu. Variabel merupakan karakteristik yang akan diobservasi dari suatu pengamatan. Jenis-jenis variabel di sini dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu variabel terikat. Silahkan nanti untuk keterangannya bisa dicari studi pustakanya atau keterangan lainnya. Yang kedua, selain tadi ada variabel terikat, ada juga variabel bebas. Kemudian ada variabel moderator. Yang keempat ada variabel intervening. Kemudian yang kelima, selanjutnya dan 6, 7, 8 akan saya bacakan berikutnya. Variabel yang kelima yaitu ada variabel pengendali. Yang keenam ada variabel pengganggu. Kemudian yang ketujuh ada variabel antiseden. Dan yang kedelapan ada variabel kovariat. Selain kita mengenal variabel, kita juga mengenal subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri atas populasi dan sampel. Populasi sendiri merupakan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah suatu objek penelitian atau suatu keseluruhan data yang akan diteliti atau data dalam bentuk sampel. Sedangkan subjek penelitian berikutnya yaitu bisa berupa sampel. Apa itu sampel? Sampel yaitu bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan kita teliti. Selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah penelitian. Penelitian harus sistematis karena menggunakan penelitian ilmiah berkaitan dengan karya ilmiah. Langkah-langkah penelitian yang pertama adalah perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya diikuti dengan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, maka masuk ke tahap pengolahan data. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik. Yang kelima adalah analisis data. Yang keenam, penyusunan